Anda kembali di Kabar Petang, pemirsa. Korban dari pihak TNI maupun sipil terus berjatuhan akibat serangan kelompok kriminal separatis bersenjata di Papua dalam beberapa bulan terakhir. KKSB berjaga mereka saat berpatroli ataupun sedang melakukan aktivitas keseharian non-tugas tempur. Sampai kapan kejadian seperti ini terulang kembali? Situasi damai adalah kata kunci yang ingin didorong di bumi Papua. Namun sayangnya kata-kata itu masih belum menjadi fakta di lapangan. Ya, lantas apa yang harus dilakukan? Saat ini kami sudah terhubung bersama pakar politik dan juga resolusi konflik. Ada Dr. Adriana Elizabeth. Selamat sore, Selamat sore, Bu Adriana. Mas Alfat dan Mbak Shiran. Terima kasih. Bu Adriana, dalam 1-2 bulan terakhir ini kembali bermunculan lagi kasus penyerangan oleh KKSB dan berguguran juga ada korbannya cukup banyak begitu. Ini sebenarnya Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang ini satu kelompok yang sama bergerak dalam kurun waktu yang 1-2 bulan ini, atau memang ini dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berbeda dari penelitian Anda? Ya, sebenarnya kasus seperti ini bukan baru setahun terakhir ya. Ini sudah sejak 2018 kalau kita lihat intensitasnya meningkat ya. Dan kelompok yang melakukan itu juga beda-beda gitu. Tapi saya melihat misalnya kelompok yang bergerak hari ini nih agak berbeda juga cara gerilyanya gitu. Jadi mereka tidak berdiam di satu wilayah, mereka berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya gitu. Pada sejauh yang saya paham selama ini KKB atau KKSB itu biasanya mereka menguasai satu wilayah operasi yang terpisah dari yang lain gitu. Apakah mereka bergabung atau memang ada pola gerilya, itu yang masih saya coba pelajari lagi gitu. Iya, Ibu Adriana, artinya siapa sebenarnya dalang dibalik KKSB ini? Apakah ada satu aktor atau ada beberapa aktor dibalik ini? Baik, kalau bicara aktor tentunya karena KKB atau KKSB tidak satu kelompok ya pasti tokohnya atau orang-orangnya banyak gitu ya, termasuk pengikut-pengikutnya gitu. Jadi kita memang mesti lihatnya case by case gitu. Bahkan sifatnya juga berbeda, misalnya ada yang lebih ideologis gitu ya. Jadi memang mereka melakukan gerakan bersenjata tapi untuk tujuan politik yang lebih berbasis ideologis. Tapi ada juga yang memang sekedar melakukan aktivitas yang pragmatis atau bahkan cenderung kriminal gitu. Jadi kan kita mesti lihat juga. Jadi beda aktivitas, beda dampaknya juga gitu. Kalau kita mau kaitkan dengan konflik yang secara keseluruhan pun konflik juga berbeda-beda. Jadi beda konflik, beda juga dampaknya. Nah, itu yang kemudian akan berpengaruh kepada bagaimana penanganannya nanti gitu. Oke, Bu Adriana, Kapolda Papua menyebutkan juga beberapa KKB ini dimanfaatkan untuk persoalan pilkada bahkan hingga bisnis. Nah, seperti apa kemudian kelompok-kelompok seperti apa yang memanfaatkan momen pilkada dan juga bisnis ini untuk menjadikan motif bagi mereka? Ya, kalau dari penelitian yang pernah saya lakukan beberapa tahun lalu, memang ada secara besar saja ya masalah utama di Papua itu kan ada terkait dengan isu politik keamanan, tapi juga ada isu ekonomi sosial budaya. Nah, tetapi kalau kita coba melihat faktanya hari ini atau sejak saya meneliti itu, sebetulnya kita bisa melihat secara parsial, tetapi juga ada saling berkorelasi. Jadi antara politik keamanan dengan ekonomi. Nah, ini ada satu perspektif sebetulnya yang mesti kita kaji lebih jauh ya, tentang adanya semacam entrepreneurship di wilayah konflik. Jadi konflik itu ada memang sengaja diciptakan untuk sebuah kepentingan tertentu gitu. Nah, apakah itu kemudian terkait dengan kepentingan ekonomi atau kepentingan politik? Nah, itu yang tadi ditanyakan, ini bisa saja dimanfaatkan untuk pilkada atau kepentingan yang lain gitu. Nah, itu yang terjadi, dan sebenarnya pola ini tidak khusus di Papua ya, di wilayah konflik di banyak negara juga seperti ini sebetulnya. Ya, Ibu Adriana, artinya ketika ditujukan untuk bisnis ataupun kepentingan politik tertentu, sasarannya sudah tetap atau secara random, seperti anggota TNI yang tidak bertugas, kemudian warga sipil? Begini, saya coba membagikan jenis-jenis konflik di Papua ya secara umum. Pertama itu ada konflik bersenjata yang terkait dengan aspek politik dan ideologis, tadi saya sudah sampaikan. Kemudian ada konflik sosial, kemudian juga ada konflik berbasis sumber daya alam. Nah, belakangan ini saya sedang coba mengkaji lebih serius tentang konflik sumber daya alam di Papua. Nah, kalau kita lihat itu aktornya lebih banyak gitu ya. Artinya bukan hanya bicara konflik bersenjata antara TNI Polri dan KKB atau KKSB, tapi juga
SDA itu siapa yang mengelola di sana kan ya? Jadi ada perusahaan di situ yang punya kepentingan investasi dan sebagainya. Ada juga pemerintah pusat maupun daerah, dan juga ada masyarakat Papua yang mempunyai mereka selalu klaim soal hak adat ya terkait tanah dan hutan di mana sumber daya alam itu ada. Itu kalau kita petakan itu aktornya lumayan banyak, dan kita harus lihat apakah satu kepentingan dan kepentingan lain itu sudah harmonis. Nah ternyata belum, makanya kemudian timbul persoalan ini. Belum lagi ada aparat keamanan yang juga sering sekali dimintakan bantuan untuk menjaga wilayah investasi di Papua misalnya. Itu tambah lagi aktornya gitu. Jadi itu yang menurut saya harus difahami betul supaya kita bisa mengerti kenapa dinamikanya seperti itu, dan kemudian penyelesaian nanti harus seperti apa. Oke, lebih memahami dari latar belakang aspeknya dari kelompok kriminal bersenjata tersebut. Lalu kemudian resolusi konflik apa Bu yang bisa ditawarkan kepada pemerintah maupun TNI Polri dalam hal ini yang menindak mereka? Karena kan kita ingin ini konfliknya segera berakhir begitu Bu. Ya, yang pasti harus dicari sumber-sumbernya apa. Kalau ini misalnya terkait dengan pragmatisme kelompok sipil bersenjata di sana, ya sudah jelas penegakan hukum. Polisi pasti tahu harus menghadapi itu seperti apa. Kalau misalnya KKB atau KKSB ini melakukan gerakan bersenjata berbasis pada ideologis, bisa melakukan pendekatan keamanan berbasis senjata atau militer, tapi juga bisa dimulai pendekatan non keamanan, misalnya melakukan gencatan senjata, gitu ya, untuk memulai sebuah pembicaraan. Bagaimana sebetulnya wilayah itu harus bisa aman, karena apa? Dampak utama itu yang dirasakan itu pasti oleh masyarakat di sekitar wilayah itu. Nah, kemudian harus ada upaya bersama pemerintah daerah, baik kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri, untuk bicara bersama ini mau dibagaimanakan wilayah konflik bersenjata ini, gitu. Karena dampaknya luas sekali, selain soal masyarakat yang kemudian menjadi pengungsi, mereka tidak bisa anak-anak tidak bisa sekolah, tidak bisa mendapat akses kesehatan, juga pemerintahan daerah itu kan relatif berhenti. Nah, itu harus diselesaikan gitu. Baik. Nah, untuk persoalan yang penataan sumber daya alam ya yang tadi saya bilang, siapa yang terlibat di dalam sektor sumber daya alam itu yang harus duduk bersama untuk bicara. Baik, terima kasih Bu Adriana Elizabeth selaku pakar politik Mas. dan juga resolusi konflik. Selamat Mbak Sira. sore. Terima kasih. Selamat sore. Ya.